Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan berbagi aksi nyata ya. Jadi apa yang sudah saya lakukan di sini selama meeting berbeda, di sini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya harapan dari saya jadi terkait budaya positif ini bisa dilakukan oleh semua pihak. Masuk ini saya melibatkan dari TNI dan Bapak Ibu yang jadi kenapa TNI dilibatkan? Karena memang yang bertanggung jawab di sekolah di sini tidak hanya kepala sekolah tapi juga TNI. Ya, kemarin saya ngobrol dengan Mbak Fitri yang terkait masalah siswa. Jadi itu semangat. Saya juga kayaknya ternyata Mbak Fitri itu semangat kalau diajak ngobrol seperti itu. Jadi nanti terkait masalah ini Mbak Fitri, budaya positif kalau di dunia kan sudah biasa ya. Nah ini saya menyampaikan jadi di sekolah kita ini tentunya kan kalau orang berpandangan termasuk kadang kita sebagai pandangan sekolah kita ini berbeda dengan sekolah yang lain. Kita tempatnya di pinggiran dan lingkungannya juga tidak kondusif juga dibandingkan dengan yang perkotaan. Tapi itu bukan menjadi masalah. Kalau diajak di Wontono itu Contohnya kapan? mengibaratkan murid itu sebagai benih. Jadi benih itu misalkan ditempatkan di ladang yang subur pun, tapi kalau petaninya itu tidak rajin, tidak perhatian dengan benihnya, tanamannya, hasilnya tidak maksimal. Dan sebaliknya, benih ini ditempatkan di ladang yang biasa saja, tidak begitu subur, tapi kalau perhatian dari gurunya itu atau petaninya itu luar biasa, hasilnya juga seperti ibarat sebagai benih itu ibarat gitu ya. Jadi di sini kita membuat yang pertama adalah dari ladangnya dulu di sini sekolahnya, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah itu saya kira perlu perjuangan juga. Bagaimana kita membuat budaya gerakan terkait budaya positif itu tidak mudah, karena kadang dari kita sendiri pun sudah dibuat seperti ini tapi hasilnya tidak sesuai gitu. Misalkan contoh tiket gitu ya, sudah dijadwalkan tuh tiket, tapi kadang juga ada dari teman kita yang kadang tidak tiket, itu macam. Nah, tapi di situ kita di sini fokusnya adalah murid, bagaimana murid ini nanti bisa dia berkembang dengan baik. Kalau tempatnya di sini juga sekolahnya juga bagus. Disiplin positif. Nah, disiplin positif sendiri itu konsep intinya ada beberapa di sini yang disebutkan itu perubahan paradigma positif, disiplin positif, terus nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan seterusnya. Jadi sekian banyak ini, tentunya ini semuanya berkolaborasi berhubungan. Di sini di SMP kita di SMP 20 ya, sebenarnya saya ngobrol juga dengan beberapa teman guru itu minimal di sini itu terkait keyakinan. Kalau dulu kan tata tertib ya, kalau sekarang itu keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu perlu benar-benar ditekankan. Jadi dari tata tertib yang kita ada di situ kan banyak kadang itu siswa nggak membaca gitu, nggak membaca secara detail enggak, terus kadang baca ya sudah lupa gitu. Ya enggak, itu yang kita alami di sini seperti itu. Padahal kalau bisa ya tata tertib itu yang simpel, sederhana, tapi benar fokus untuk perkembangan. Jadi nanti yang evaluasi. Kemarin tadi pagi juga saya ngobrol dengan siswaan terkait tata tertib ini. Jadi memang harus ada
Yang kedua, kalau dulu itu hukuman kan, Bapak Ibu, hukuman. Tapi kalau sekarang itu konsekuensi logis, gitu ya. Itu juga harus ada. Misalkan saja kita pun ya, kita sebagai guru di sini yang harusnya sudah bertanggung jawab lebih, itu tetap ada sih peraturan yang ada yang hubungannya dengan kerjaan kita. Misalkan kalau di sini kita nggak absen, itu ada potongan dari karena konsekuensinya seperti itu. Nah ini di sekolah kita pun juga pengennya seperti itu. Anak nggak masuk, nanti konsekuensinya apa? Anak terlambat, itu jelas. Tadi pagi saya sampaikan kepada kurikulum siswa juga terkait membuat konstruksi kedua ya, katanya ya. Jadi dua, cuma pembuatan itu kan sebenarnya tidak boleh dibuat sendiri ya, harus melibatkan murid, bisa melibatkan orang tua, melibatkan guru-guru juga itu juga. Nah tadi pagi itu ketemu dengan kesiswaan, katanya sudah dibuat. Kita pun juga nggak tahu dan buatnya dengan siapa kita nggak tahu, dan itu hasilnya apa kita sudah tahu. Dan maka itu nanti kita dibahas di sini bagaimana menciptakan budaya positif yang baik di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi pemerintah sekarang sedang fokus untuk pembelajaran diferensiasi dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Satunya apa Mbak? Pertawa, berakhlak, terus disiplin dan sebagainya, gotong royong, ada dalam kegiatan global. Itu tujuan dari pembelajaran fokusnya dari pemerintah itu. Jadi bagaimana menciptakan anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus kalau menurut Bapak Ibu semuanya, ya, biasanya kalau terjadi sebuah kasus, misalkan Pak Rifain melihat siswanya yang dia melanggar peraturan, biasanya yang masih dilakukan apa? Ya, untuk pertama dan pernah terjadi itu ya saya mencoba siswanya. Kemudian secara proses saya menawarkan mau saya lakukan ke BK atau lapor sendiri ya. Dia diam aja terus akhirnya digusur sama BK. Jadi memang semua yang terjadi di sekolahan itu memang kita tanggung jawab bersama. Siapapun yang melihat di situ yang dilakukan murid itu sudah tidak sesuai dengan tata tertib, kita sebagai orang di sini, entah itu tendik ataupun guru, wajib untuk memberikan respon, tidak membiarkan, termasuk tendik tidak membiarkan. Maka dari itu ini adalah kerjasamanya, responnya sederhana kok, nggak perlu terus kalian mendalami, tidak diingatkan sederhana ya. Nanti yang mendalami biasanya kita ya. Karena apa? Mendalami kasus seperti itu pun juga istilahnya kita nggak mudah, menguras emosi, menguras pikiran, tenaga, sampai kadang itu kita pulang ke rumah loh, masih ke bawah. Beneran ya enggak? Beneran, itu saya alami sendiri. Jadi itu nggak mudah menguras emosi. Jadi kadang ya mohon maaf, kadang ada guru itu memang cuek, ya karena mungkin seperti itu. Kita tangani ya aku sih repot diri gitu. Repot, jadi kadang seperti itu. Karena itu memang menguras emosi, menguras pikiran dan sebagainya. Ya, contoh saja anak ketahuan merokok, ya kan? Merokok. Kadang merokok pun itu kan kadang dapat laporan dari orang lain, dari temannya. Nah, itu tadi merokok, kita panggil di sini. Walaupun ada saksinya itu merokok, kita panggil ke sini pun kita berhadapan satu dengan satu. Ditanya nggak langsung ngaku gitu. Itu proses yang panjang. Ya enggak, itu emosi dan sebagainya ya. Dan maka dari itu kalau di BK itu
menangani hal seperti itu, yang pertama yang kita lakukan adalah eh, membuat kepercayaan kepada kita. Jadi pertama murid percaya dulu pada kita, percaya bahwa nanti apa yang disampaikan itu dirahasiakan oleh. Kalau murid sudah percaya, baru dia bisa. Kalau nggak percaya, ya susah. Seperti saya menangani kasus kemarin itu, udah pada tahu ini rokok ini dan sebagainya, udah pada tahu. Tapi dipanggil ke sini pun, karena kita nggak ada barang bukti ya, hanya saksi ya. Kadang dia nggak ngaku itu saja. Ya, maka dari itu ya perlu tadi kepercayaan, menjaga rahasia, ya. Dia cerita dengan kita juga wajib menjaga rahasia. Itu baru nanti anak bisa dia benar-benar terbuka dengan yang. Terus selanjutnya setelah itu kalau di restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas ya. Jadi tidak langsung menjatuhkan anak, tidak, tapi mengajak kira-kira seperti ini benar enggak. Itu yang pertama kita lakukan. Pak langsung terus dimarahi, dimaki dan sebagainya. Ya. Jadi ya benar salah. Apalagi yang kemarin itu terkait minuman keras. Nah, ini emosi ya. Emosi di sini benar-benar emosi, nggak terkontrol saya sebenarnya. Tapi sabar-sabar gitu. Sampai anak di sini dipanggil itu, suruh terbuka itu susahnya minta ampun. Ya, prosesnya sampai jam berapa kemarin, sampai jam setengah 12 itu. Sampai Jumatannya kuat ya kan. Setelah itu dia baru terbuka, kita kasih apresiasi, menyatakan menstabilkan identitas intinya. Oh iya benar toh, kamu tuh di sini apa sudah dikasih sama sekolah, benar nggak? Kamu tuh di sini dikasih gratis semua, gitu. Harusnya itu ya normalnya orang, kalau kamu banyak dikasih orang, harusnya kan harus budi. Tapi apa yang kamu kasih buat kita? Seperti ini benar. Jadi biar berperasaan punya ya. Berarti di situ prosesnya kan panjang ya. Jadi normalnya kan seperti itu. Kalau kita langsung press terus, akhirnya ini ya benar dia ngaku, tapi mungkin di sini jiwanya pengen balas dendam ya. Mungkin kalau dengan stabilkan identitas kan, dia merasa ya meyakinkan kesalahan bahwa dia itu benar salah. Itu adalah beberapa trik yang perlu kita lakukan dalam memberikan pelayanan, menangani kasus, merespon kasus dari kejadian yang terjadi. Kalau kita di sini sering sekali melihat hal-hal demikian, apalagi saya sebagai guru BK terus begitu hal seperti itu hampir setiap hari kita lakukan. Ya. Saya kira kalau guru BK sudah paham terkait penanganan kasus yang baik, keterbukaan, kerahasiaan dan sebagainya, itu sudah menjadi. Ya. Nah, di sini untuk merubah paradigma itu, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada, kalau dulu itu biasanya ada stimulus, ada respon. Kalau orang melakukan kesalahan, ya, mesti kan direspon dengan hal-hal yang penting. Kadang seperti ini kamu itu bodoh, tentunya kadang seperti itu kan stimulus respon. Kalau sekarang diubah menjadi teori kontrol, itu beda. Bedanya apa? Nah, kalau stimulus respon zaman dulu itu kebutuhan kita itu sama, kita memandang siswa itu kebutuhannya sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol enggak, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Anak melakukan seperti itu, pasti dia punya tujuan. Ya, yang anak ini merokok nih, pasti dia punya tujuan tertentu. Ingin diakui sama gengnya, ingin diakui teman-temannya, oh kayaknya kami sekolah dan sebagainya. Pasti dia punya tujuan di situ. Ya, jadi punya kebutuhan di situ. Jadi bukan sama, jadi orang ini kok orang sekolah nih, waktu itu mereka orang ini kok. Jadi seperti itu. Karena kita memandang teori kontrol itu kebutuhannya berbeda. Dia maka seperti itu, pasti memiliki tujuan yang ada tujuan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu beda-beda. Jadi ini
Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Ini yang terjadi di sini. Anak bocah ini kok soalnya terlambat terus. Pengennya kita kan pandangannya harusnya kan lama. Ini sudah terlambat orang dan sebagainya. Tetapi kalau teori kontrol tidak memahami pandangan orang tentang dunia. Ini kenapa orang kok terlambat dengan bahasa-bahasa yang itu terkait teori. Iya. Itu jadi membahas, saya sampaikan realitanya saja yang ada di sekolah kita. Biasanya anak siswa itu melakukan sesuatu hal itu mesti dia memiliki kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Kadang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau di sini dipelajari. Yang pertama adalah penguasaan, terus kedua kasih sayang, terus bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kadang anak seperti itu, dia bukan seperti itu, dia ingin bebas, itu kebutuhan dasar manusia. Dia ingin berkuasa, just karena kebutuhannya seperti itu, dirugikan dan sebagainya. Tapi kita harus memahami itu. Jadi sebelum kita menindaklanjuti permasalahan, tujuanmu itu apa tambah? Kok seperti itu? Ya senang-senang, ya pengen bebas dan sebagainya. Bermacam-macam, kita harus bisa melihat di situ. Jadi biar kita nggak salah langkah dalam mengatasi permasalahan. Dan nanti setelah ini saya berharap kalau Bapak Ibu guru melihat ataupun mengetahui perilaku yang tidak baik di sekolah ini terkait dengan siswa, ya, bisa merespon, ya, bisa merespon dalam artian tidak minimal mengingatkan lah, tidak cuek-cuekan. Karena apa? Semua di sini terlalu. Nah, sekarang bedanya hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, ya, ini yang gagal dalam artian biasanya kalau kita menghukum anak itu nanti dampaknya yang negatif. Kalau hukuman itu biasanya satu, dia menyakitkan, ya, terus membuat murid takut, terus kita memaksa, ya, terus membuat murid itu menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah diri. Itu dampak dari sebenarnya tidak beda jauh dengan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi itu lebih halus lagi, secara bahasa lebih halus, secara tindakan pun dia tidak jauh dari kesalahan murid. Misalkan contoh murid terlambat. Kalau di sini murid terlambat kan kita bereskan. Kenapa kita bereskan? Kita membuat hal yang sama yang dilakukan murid yang lain di sini. Pada saat pagi kebiasaan murid adalah baris di lapangan dan dia nyanyi Indonesia Raya dan berdoa. Kita juga sama membuat konsekuensi logis yang sama, hampir sama dengan yang dilakukan murid di sini. Ya kita bariskan di sana, bariskan di luar, sama di sana tidak kita hukum tidak, tapi konsekuensinya sama. Dia harus baris di sana, terus menyanyikan Indonesia Raya dan berdoa, itu sama. Kita nggak menghukum di situ. Beda lagi kalau telat terus disuruh bersih-bersih dan sebagainya, itu sudah tidak konteks, ya. Sebenarnya tidak masalah, kalau konsekuensi logis tidak masalah, sesuai, gitu ya. Dan ini harus ada, konsekuensi logis harus ada. Mosok di setiap peraturan nggak ada konsekuensinya, ya nanti kita sia-sia. Termasuk murid yang jarang berangkat, harusnya ya ada konsekuensinya. Mosok dibiarin saja, udah dibimbing, tapi masih seperti itu dibiarin saja, malah enggak ada pendidikan, nanti enggak ada rasa pendidikannya nanti di murid tersebut. Harus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi logis itu lebih ke penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Misalkan murid nggak mengerjakan PR terus dihukum macet yang waruh, itu sebenarnya kurang pas. Mungkin kalau dihukum kamu harus di belakang dulu, kami dikerjakan PR-nya dulu. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau restitusi lebih tinggi lagi, nanti restitusi itu kalau di murid tes kok sekiranya belum ya dia. Harusnya yang pasti konsekuensi ini, restitusi itu lebih halus lagi. Jadi
mungkin HP mungkin diterapkan di SMP 2 dan sebagainya itu bisa, tapi kalau di sini susah ya. Jadi beda ya, beda dalam artian beda input siswanya juga di sini beda dengan di sana, jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau menurut saya pasnya ya pasal. Jadi saya kalau ngobrol dengan teman-teman itu terutama yang jadi ini itu kan ada di manajer. Ketika ada di manajer, yuk ketika rapat itu pihak kantin diajak, dipanggil gitu loh. Jadi ketika kami bahas peraturan itu warga sekolah, itu semua. Semuanya. Perwakilan murid, OSIS lah, ketua OSIS berapa, ada satpam, ada anak PNR, ada anak pokoknya yang ikut pas ikut apa ekstra lah, paling nggak wakil-wakil itu kan yang Guru ikut juga ekstra. ikut. Ketika guru nggak Semua ikut, ikut. ya harus semangat biasanya sih terjadi Di akhir itu loh, di akhir notulen itu diberi MB tulisan bagi yang tidak mengikuti harus sanggup Nah itu menerima putusan ini gitu loh. Kalau nggak gitu nggak jalan. masih terjadi juga Nggak jalan. Jadi ketika di kantin punya calon itu kalau ada yang ke belakang pada saat upacara nggak ada, nyatanya anak-anak di belakang. Karena kita ngomong daun pas kalau aja nggak berusaha Ya, jangan berusaha. makanya saya bilang jabatannya apa gitu saya paling kan saya hanya anak-anak tapi kan kekuatan saya seberapa saya tinggal di sana anak lagi kita mixer diri terus iya kita bisa diri ya waktunya jadi pasti ya pas awal-awal kita akhir-akhir kita bu ya awal-awal belajar kan di sini kan ada evaluasi ya. iya Ini sih nanti mendapatkan bareng-bareng bareng-bareng dan besok itu ketika kita pas meeting apa duluan Iya. ya diselakin memang harus paling nggak di tes era tes paling nggak Nah, jadi kan tes liburan kan yo, liburan kan biasa ya. tes dulu kalau nggak paling nggak kita memulai gini loh Pak. Kemarin kan ketika ada itu kan ada beberapa kejadian sampai anak kok mabuk di sekolah belinya aja es dari kantin dikasih itu dikasih minuman itu terus diminum kok sampai terjadi itu kok ada yang terjadi kelas 7 sih sama ya ini masih bibit justru seperti itu ayo kita cepet dengan adanya seperti itu Pak misalnya di rumah dengan adanya kejadian itu yuk kita bergerak bareng gitu loh kalau kita nunggu nanti ya akan terjadi seperti itu lagi Pak ayo kita bergerak bareng itu tapi biasanya ya mengaku waktu sekolah itu kan ada tiap bulan tuh ada sidang baru tuh jadi anak-anak sekolah sebelum masuk itu tasnya dicek dulu iya ini makanya Nah, sidang itu juga iya bisa sidang ada dulu antisipasi. belum pagi pagi ya siang pagi itu kan tapi kalau seperti itu Mbak itu maaf ya anak itu kadang datang jam 6 yang datang jam 6 yang bawa nggak ketahuan sidangnya itu pada saat yuk di jam pertama sebelum kita mulai apa-apa toh dan itu harus bareng iya bareng jangan ini loh semua guru kita semua guru Bu Yuni adik A, adik B, adik C, adik C jadi set semua jalan guru jadi satu kelas tidak sempat untuk lari atau menyembunyikan anak-anak kan lebih cerdas kalau kita di pintu gerbang ya itu kalau anak datang pagi jam 6 sama segeledah nggak ada dia udah menyembunyikan gurunya aja datang jam 7 kurang 5 menit atau 7 kurang seperempat anak-anak jam 6 seperempat dia datang ya wah tak umpet kesek lah nih guri kalau siapa yang tahu anak yang sudah datang ngabari yang belum datang. iya Tidak kalau ada tindakan di ngabari ya Kali. tapi jangan ngajak itu anak OSIS soalnya kan pernah tuh waktu sidang kan Iya. terus anak-anak kayak Milo dari simpen Oh, karena anak OSIS itu membocorkan Pak. anak OSIS waktu itu kan aku keluar tuh mau ngantar Asman ke tempat Eko yang OSIS tuh malah bagiin lagi barang-barang mereka yang Oh. kan nggak
tidak lagi. Jadi kan memang anu ya. Lagian kadang mesti juga, guru harusnya. lagian kadang juga anak sekarang kan sudah percaya gitu loh. Oh, Dia tuh kadang menunggu informasi yang itu paling enak bisa juga. nggak musik ya musik Jadi kalau Sekarang sekarang juga ya, saya kan bisa buat grup tertentu. Yes, gitu. Jadi Makanya sekolah. di guru yang berkecimpung di situ punya konsekuensi, punya ini saya sebelum menjaga rahasia ini gitu ya. Ketika tidak punya seperti itu ya akan bocor juga. Gitu. Makanya orang masih bisa dipercaya gitu loh maksudnya. dia harus Sebenarnya guru berarti ya nggak bisa nggak harus guru, tadi. siapa yang Ya bisa tadi, bisa anu, keamanan atau Ya, musik bener-bener wis oke. Iya. Itu Kalau pengakuan ya ada dia. kalau saya pikir-pikir itu mirisnya warga sekolah sini itu karena merasa lupa